Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara semua, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kita sekarang akan merenungkan firman Tuhan, memasuki usbu yang baru, dan kita percaya bahwa firman Tuhan ini menjadi pedoman untuk kita melangkah, berjalan dalam perjuangan hidup kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami berterima kasih, kami mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena Engkau mempertibakan kami di hari ini memasuki usbu yang baru. Dan selama ini Tuhan berjalan bersama dengan kami, melindungi, memelihara, dan memberkati kami. Karena itu kami mau serahkan hidup kami dalam memasuki usbu yang baru ini, supaya kami sebagai umat-Mu tetap berjalan bersama-Mu, berlindung pada Tuhan dalam kekuatan kuasa-Mu, dan juga berjalan untuk hidup memuliakan nama Tuhan melalui kata dan perbuatan kami. Karenanya kami akan membaca Alkitab, kami rindu mendengar Tuhan berbicara untuk kami. Nasihat-Mu, bimbingan-Mu sangat kami perlukan, agar kami terhindar dari melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, tetapi hidup untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua bersedia mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita terambil dari Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Matius 4 ayat 18 sampai 22. Judulnya Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita ini mungkin sudah beberapa kali kita baca dan juga kita dengarkan. Tapi apa maknanya untuk kita saat ini? Yang pertama kita lihat di sini, Yesuslah yang memanggil mereka. Itu berarti bahwa Yesus memberi ruang, memberi peluang bagi mereka yang dipanggil itu untuk berjalan bersamanya, melakukan apa yang menjadi rencana dan memenuhi apa yang menjadi tujuan dari panggilan itu. Karena itu kita memahami melalui Alkitab ini mengapa Yesus datang. Yang pertama, Yesus diutus oleh Bapa. Apa isi pengutusannya? Menyelamatkan dunia. Rencana Allah diketahui oleh Yesus, dilaksanakan, dilakukan oleh Yesus. Bagaimana ia melakukannya? Dengan setia. Apakah Yesus tahu bahwa melakukan rencana Bapa menyelamatkan dunia ini berisiko bagi dirinya? Dia tahu. Karena dia adalah Tuhan. Risikonya apa? Dia harus menyerahkan hidupnya, dalam hal ini bersedia menjadi korban tumbal atas dosa manusia, mati di kayu salib. Bukan karena kesalahan, bukan karena dia berdosa. Dia adalah manusia yang tidak berdosa, satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Karena dia tidak berdosa, dia bisa menyelamatkan orang-orang berdosa di bumi ini
melalui dirinya yang jadi korban. Melalui penebusannya dengan mencurahkan darahnya di Golgota, yang menyelamatkan dunia ini. Panggilannya terhadap orang-orang, dalam hal ini murid-muridnya yang diajak serta bersama dengannya, menjadi bagian dalam rencana penyelamatan yang dikerjakannya sesuai dengan pengutusan Bapa di sorga. Orang-orang itu mengikuti rencana kehendak Bapa itu melalui panggilan Tuhan Yesus ini. Dan sebagaimana Tuhan Yesus mengambil risiko dari pengutusan Bapa terhadap dirinya, maka orang-orang yang bersamanya juga mengambil risiko itu. Dari cerita ini kita melihat yang berikut, Bapak Ibu. Ketika Yesus memanggil, mereka dengan segera meninggalkan pekerjaan mereka dan mengikuti Yesus. Yang pertama adalah Simon Petrus dan Andreas, dua orang bersaudara. Yang kedua adalah anak-anak dari Zebedeus, Yakobus dan Yohanes. Dalam kisah ini dua orang bersaudara. Sama-sama ketika mereka dipanggil oleh Yesus, segera meninggalkan jala. Jala itu adalah jaring untuk menangkap ikan, karena itu adalah pekerjaan mereka sebagai nelayan. Mereka merespons panggilan Tuhan Yesus itu dengan cara meninggalkan apa yang mendatangkan penghasilan untuk mereka, mengikut Yesus. Kok bisa seperti itu ya? Kira-kira kalau dibandingkan dengan keadaan kita sekarang untuk mengikut Yesus, apakah kita dengan segera mau? Atau kita masih mikir-mikir dulu, kira-kira untuk apa? Apa keuntungan yang didapat? Atau adakah kerugian kalau meninggalkan yang lain yang selama ini sudah mapan, kemudian mengikut Yesus? Ada timbal baliknya tidak? Mungkin sejenak saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk menoleh ke belakang di dalam perjanjian lama. Ketika Abraham dipanggil oleh Allah Yahweh untuk meninggalkan tempat kelahirannya, sebenarnya bukan tempat kelahirannya saja, tempat di mana ia mapan, ada keluarga, ada kehidupan yang baik di sana. Dia sudah dikenal oleh banyak orang di sana, apapun yang dilakukannya itu baik di sana. Pergi dari situ, tempat di mana dia nyaman, mapan dengan segala penghasilannya, dengan orang-orang terkasihnya yang ada di sana. Pergi ke negeri yang nanti baru Tuhan kasih tahu, nanti baru Tuhan kasih tunjuk. Yang kita lihat di sini apa? Ketaatan terhadap panggilan itu. Abraham taat, Simon Petrus, Yakobus, Yohanes juga taat, dan Andreas, orang bersaudara di sini, orang adik kakak ini, taat kepada panggilan itu, meninggalkan kenyamanan mengikut Yesus. Kenapa bisa meninggalkan yang disebut kenyamanan itu mengikut Yesus? Apakah memang di dalam Yesus tidak ada kenyamanan? Pasti ada, karena dia adalah juru selamat dunia. Tetapi risiko dari panggilan itu adalah bukan kenyamanan seperti pandangan dunia ini. Karena pandangan dunia ini adalah nyaman kalau ada penderitaan, nyaman kalau ketemu uang banyak, kan? Nyaman kalau ada masalah-masalah. Justru ketika kita mengikut Yesus, masalah di situ. Kenapa? Karena dunia menolak kebenaran. Siapa yang mengikuti Yesus, dia harus bersedia ditolak oleh dunia, sama seperti Yesus ditolak oleh dunia. Tetapi dengan mengikut Yesus, masuk dalam rencana penyelamatan Allah bagi dunia ini, satu hal yang paling penting di situ adalah Allah menyelamatkan manusia dari dosa yang membinasakan menuju kepada kehidupan kekal, keselamatan abadi, kebahagiaan abadi yang tidak dapat diberikan oleh dunia kepada kita. Kalau kita mengenal kebenaran ini, maka kita pasti mau mengikut sumber kebenaran itu, Allah di dalam Yesus Kristus.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang kita jujur kepada diri kita sendiri. Apakah kita mendengar suara panggilan Allah untuk mengikut Dia di dalam Yesus Kristus? Benar-benar tulus? Benar-benar mau meninggalkan yang kita sebut sebagai nyaman dalam tanda petik dalam kehidupan kita di dunia ini. Kadang-kadang kan kita merasa bahagia oleh uang, bahagia dan nyaman oleh jabatan dan kehormatan dunia ini. Kalau mengikut Yesus, kan kita harus benar-benar bersih, suci, boleh sebarang-sebarang. Sedangkan kita masih mencintai sebarang-sebarang itu. Berlenti sedikit-sedikit sing apa-apa, kan? Malas-malas sedikit sing apa-apa, sing disiplin sing apa-apa. Wajar menurut dunia. Tapi kalau kita mengikut Yesus, benar-benar harus lepas, berani kehilangan nyawa. Karena Yesus meneladankan berani kehilangan nyawa. Ia rela kehilangan nyawa. Kalau Yesus mau senang, murid-muridnya ada orang banyak yang selama ini dia sembuhkan, melakukan mujizat, dia tidak perlu harus kehilangan nyawa. Kan banyak yang selama ini sudah mengagung-agungkan dia. Tapi kan bukan itu tujuan dia datang ke dunia ini. Allah mengutus datang ke dunia ini Yesus Kristus Putra Tunggalnya untuk menyelamatkan isi dunia ini hanya dengan satu cara, mengorbankan nyawanya. Karena manusia harus menanggung akibat dari dosa itu. Akhirnya Yesuslah yang menanggung akibat dari dosa itu, menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Sama seperti Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes yang diutus oleh Tuhan Yesus masuk kepada rencana Allah. Bapak Ibu dan kita juga, karena pengakuan kita Yesus adalah juru selamat selama di bumi ini, Bapak Ibu dan beta, termasuk utusan-utusan Tuhan itu untuk memberitakan Injil dimanapun kita berada. Jadi jangan tinggal dalam kenyamanan dunia ini, karena kita tidak akan bisa memenuhi tugas pengutusan itu. Jangan menjadi egois karena katong cuma pikir katong pun diri sendiri saja. Kita masuk dalam pengutusan itu, kita tinggalkan kesenangan dunia, kita harus berjalan mengikut Yesus. Benar-benar bersih, jaga kekudusan hidup, jaga jati diri. Melalui hidup yang seperti itu, katong pasti bisa tolong orang. Katong saya hanya pikir katong pun diri, katong pikir orang lain. Banyak orang yang saya kenal kebenaran. Kalau kita sudah kenal kebenaran, katong pasti rindu yang lain juga kenal kebenaran. Dan dong itu begitu-begitu saja. Dunia akan berakhir, setiap orang akan mati. Apakah mereka punya waktu untuk bertobat? Kita punya kesempatan memasuki usbu yang baru ini. Itu artinya ada kesempatan untuk berbalik dan bertobat. Jangan sia-siakan, jangan tunda. Bapak Ibu dan beta punya waktu, punya kesempatan ini. Sama seperti dia memanggil murid-muridnya, dia juga memanggil kita, Bapak Ibu. Kalau suara panggilan itu datang, jangan pikir beta nih punya pekerjaan banyak. Kalau beta melayani jadi pengurus, beta jadi majelis jemaat, seakan beta sing dapat itu lain. Jangan terbang tinggi, beta akan kehilangan itu. Tapi memperoleh Yesus, memperoleh segalanya. Bukan hanya di dunia ini, di kehidupan yang kekal kita akan dimuliakan. Mari kita tinggalkan kehidupan lama kita, memasuki pengutusan dalam rencana Allah. Kita tidak akan dirugikan. Tuhan tidak akan membuat kita susah. Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Bersama dengan Tuhan kita mendapatkan segalanya. Percayalah, Tuhan pasti akan menolong. Selamat memasuki usbu yang baru. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.